Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, pada subuh pagi hari ini, tentang gambaran hisab pada hari kiamat. Maka kemarin saya itu mendengarkan penjelasan dari Romo Kiai bahwasanya orang hidup itu dihitung mayit ketika orang itu ada majelis ilmu dan dia duduk di situ, kok tidak ikut, maka dia dihitung mayit berjalan. Maka kita tanamkan pada diri kita, kalau kita ini diajak belajar agama kok kita ini malas, berarti sama Allah itu dihitung mayit yang berjalan di muka bumi. Sedangkan orang yang tidak dihitung mayit adalah orang yang menggunakan umurnya untuk amal agama, untuk mengerjakan perintah Allah. Itulah yang dinamakan orang yang dapat barokah rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita dunia akhirat dapat rahmatnya Allah, Allahumma amin. Maka daripada itu, kita ini supaya tidak dihitung mayit berjalan, mari menasihati diri kita masing-masing. Jadi untuk kita sendiri, jangan untuk orang lain. Nanti ketemu orang gak mau sholat, kue mayit, jangan begitu, nanti marah orangnya. Jadi untuk diri kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hari kiamat nanti manusia akan, amalan mereka di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itulah yang akan menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan mereka kelak. Jadi kita ini bisa bahagia dan menderita tergantung amalan kita, bukan tergantung kekayaan kita dan kerja kita. Jadi nanti kita setelah pindah ke akhirat, apakah ada orang yang tidak pindah ke akhirat? Pasti ke akhirat semua. Betul nama badan? Ini ayatnya Allah jelas. Setiap yang bernyawa akan pulang ke rahmatnya Allah. Dan setiap pulang ke rahmatnya Allah itu pindah alam. Suatu perjalanan, setiap manusia lahir awal daripada perjalanan menuju akhirat. Artinya apa? Menuju kematian. Jadi setiap kelahiran, perjalanan makin hari makin dekat dengan akhirat. Bekalnya apa? Ya kita duduk seperti ini, mengamalkan perintah Allah dengan yang kita baca pada awal sholat tadi, Iqra, belajar. Diperintah Allah belajar supaya apa? Paham akan kehidupan setelah dunia ini akan pindah ke akhirat. Maka Allah melanjutkan, meskipun amalan mereka sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, namun anggota tubuh mereka selain mulut akan bersaksi terhadap pemiliknya. Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin 65. Jadi besok kalau sudah pindah ke akhirat, mulut ini tidak akan bisa bersaksi. Yang bersaksi siapa? Setiap anggota tubuh itu bersaksi. Tangan dulu kalau bermaksiat ngomong, kaki yang bermaksiat ngomong, telinga yang bermaksiat ngomong. Telinga kok bisa maksiat? Iya, dijak rasan-rasan malah asik, itu namanya menggunakan telinga untuk maksiat. Diajak temannya ke tempat-tempat karaoke, dia berangkat kakinya maksiat, atau ke tempat-tempat berzinahan, homer dan lain sebagainya.
itu menggunakan segala aktivitas tubuh untuk maksiat, dan mereka itu akan bersaksi masing-masing. Mulutnya dikunci, tidak bisa berbicara. Itulah Al-Quran mengabarkan seperti itu. Mumpung belum celaka, mari kita belajar bareng-bareng. Insya Allah kita akan diberi kemudahan setelah dipindah ke akhirat. Allahumma amin. Itulah para jamaah, pentingnya kita belajar bersama agar tidak dihitung mayit yang berjalan di muka bumi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata kepada kulit mereka, maka kamu menjadi saksi terhadap kami. Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah. Jadi yang berbicara kulit kita ini bisa bicara, yang bisa menjadikan bicara adalah Allah Jalla Jalaluhu, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran surat Fussilat ayat 21. Jadi tadi surat Yasin menjelaskan seluruh tubuh yang akan bersaksi dan menyampaikan segala macam. Ketika di dunia digunakan untuk apa anggota tubuh ini? Untuk maksiat atau untuk amal agama, semuanya akan bersaksi. Di dalam surat Fussilat, seluruh tubuh kulit ini akan berbicara, menerangkan tentang amalan-amalan buruk, apakah amalan baik yang ketika kita diberi hidup ini digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan, atau hanya untuk mengisi kehidupan dunia semata. Padahal dunia semuanya adalah ujian. Susah ujian, senang ujian, sakit ujian, sehat juga ujian, kaya ujian. Kenapa kaya ke ujian? Iya, dengan kekayaannya itu makin mendekatkan diri kepada Allah, apakah tidak? Nah ini harus kita renungkan. Kalau orang kaya sholat subuh kok tidak datang ke masjid, inilah orang kaya yang celaka. Apalagi miskin, sudah miskin kok ndak mau sholat, itu miskin yang double. Wis nong dunya susah, akhirat tambah susah. Jadi pun sampai dunia pun susah, akhiratnya susah. Lah supaya tidak susah, maka kita mengamalkan agama sama-sama, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika kami pernah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tertawa dan bertanya, tahukah kalian apa yang membuatku tertawa? Ia berkata, kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, aku menertawakan percakapan seorang hamba dengan Robnya. Ia berkata, wahai Rob, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menghindarkanku dari kalimat? Jadi bukankah engkau telah menghindarkan dari kelaliman? Dan menjawab, ya. Ia berkata, sesungguhnya aku tidak mengizinkan jiwaku kecuali untuk menjadi saksi atas diriku sendiri. Beliau meneruskan, dia pun berkata, kalau begitu hari ini cukuplah jiwamu yang menjadi saksi atas dirimu. Al-Isra ayat 16. Dan juga para malaikat yang mulia yang mencatat amalanmu menjadi para saksi. Beliau meneruskan, lalu dibungkamlah mulut dan dikatakan kepada anggota badannya, bicaralah. Maka anggota badannya pun mengungkap semua amal perbuatan yang dilakukannya. Beliau meneruskan, kemudian dilepaskanlah antara ia dan ucapannya hingga ia berkata, celakalah kalian, bukankah aku dulu membelamu? Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua tubuh kita yang akan bersaksi dan akan bicara. Jadi lisan ini sudah tidak bisa bergerak lagi, dikunci sama Allah, maka tidak bisa berbohong lagi.
Kalau di dunia ini walaupun punya kesalahan beberapa, kalau dituduh salah ya tetap bisa mengelak dan membela diri. Tapi nanti kalau sudah di hadapan Allah tidak bisa membela diri kecuali amalan-amalan kita ini, duduk kita ini. Ketika kita berdiri nanti kata Allah, seluruh dosa dihapus seperti bayi lahir ketika pulang dari rumah. Alhamdulillah. Maka kita sabar-sabarkan diri, kita senantiasa mendidik diri kita ini untuk senantiasa mencintai ilmu. Kalau orang mencintai ilmu, hidup di dunia bahagia, akhirat bahagia. Allahumma amin. Karena panjang, besok kita lanjutkan. Demikianlah, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita semua sehingga kita menggunakan umur sehat kita untuk senantiasa mentaati perintah Allah, ibadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.